Perkenalkan, nama saya Kintra Sahira dengan NIM 2009112868. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teori-teori kriminologi. Baiklah, langsung saja kita bahas. Teori kriminologi terbagi menjadi dua, yaitu teori individuologis dan teori sosiologis. Yang pertama ada teori individuologis. Teori ini mempelajari adanya hubungan antara faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum. Teori ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental seperti Australia, Jerman, Italia, Belgia, Swedia, dan Swiss. Yang kedua ada teori sosiologis. Teori ini mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis dan sosial ekonomi. Teori ini berkembang di Amerika Serikat, Prancis, dan Belanda. Teori sosiologis terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada non-class oriented theories yang terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada teori ekologis. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas, perbedaan desa dengan kota. Yang kedua ada teori konflik kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan konflik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ini mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Yang keempat ada differential association theory. Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan dan terus berlangsung. Nah, yang kedua ada class oriented theories yang terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada teori anomi. Teori ini menggambarkan keadaan masyarakat di mana sistem sosial menjadi kacau balau dan mengakibatkan anggota masyarakat mengalami kebingungan. Yang kedua, ada teori subkultur. Teori ini membahas bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Yang ketiga, ada teori labeling. Teori labeling ini mengartikan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau label dalam masyarakat untuk mengidentifikasikan anggota tertentu dalam masyarakat. Yang keempat, ada teori kontrol sosial. Teori ini memfokuskan diri pada strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyelesaian atau ketaatan kepada aturan. Nah, yang kelima, ada teori psikoanalitikal. Menurut teori ini, keinginan-keinginan yang ditekan karena tidak memenuhi norma-norma akan menimbulkan kejahatan. Nah, yang keenam, ada teori sobural. Menurut teori ini, tujuannya adalah merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.